heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Bulan depan kita akan mulai ada 2 sesi tunas yang diadakan setiap minggu, di mana bulan Februari ini itu adakan tunas sesi 1, di mana tunas sesi 1 itu dimulai jam 11 sampai jam setengah 1, di mana lalu sesi 2 akan dimulai jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, ini tergantung adik-adik mau ikut di sesi yang mana. Tetapi ini akan dimulai rutin setiap minggu sejak bulan Februari. Oke? Don't miss it. Tuhan Yesus berkati. Nah, lalu selanjutnya, setiap bulan akan diadakan oleh Shine Like Stars, Reward dan Award. Di mana dalam setiap anak-anak ini dalam mengikuti ibadah per bulan ini, akan diadakan semacam reward atau poin yang akan bisa ditukarkan. Nah, reward pertama adalah jika anak-anak bisa datang tepat waktu dalam setiap ibadah, akan mendapatkan 2 poin. Nah, setelah itu, jika anak-anak bisa mengajak teman baru untuk ikut, ini adalah 3 poin. Lalu, jika anak baru bisa punya minimal 2 kali kedatangan, akan mendapatkan 4 poin. Nah, poin-poin selanjutnya yaitu adalah jika adik-adik bisa berulang tahun bertepatan pada saat hari itu, maka akan mendapatkan 5 poin. Lalu, jika anak-anak berhasil rajin ikut Sunday Meet minimal 4 kali per bulan, maka akan mendapatkan 4 poin. Selanjutnya adalah jika anak-anak ingin ada pelayanan seperti doa, kesaksian, dan menyanyi, yaitu akan sangat bagus sekali, itu akan mendapatkan 3 poin. Lalu, jika anak-anak aktif menjawab dalam setiap firman yang ada, nanti setiap firman akan ada pertanyaan ya, ataupun itu akan mendapatkan 3 poin. Nah, penjelasannya adalah dalam setiap ibadah ini akan dilihat yang paling 2 kategori yang paling menonjol dari anak-anak itu seperti apa. Dalam maksimal 2 kategori per anak. Nah, Kak, berarti gunanya poin-poin ini untuk apa? Jangan khawatir. Poin-poin ini akan berguna di masa depan nanti, yaitu adalah penukaran reward setiap 3 bulan sekali. Di mana penukaran ini bisa akan ditukar dengan berbagai hadiah. Nanti berbagai hadiah ini mungkin bisa saja pulsa, bisa aja dengan hadiah lainnya, atau bisa dengan ini. Tergantung dari pengumuman selanjutnya nanti kita akan seperti apa. Nantikan penukaran reward ini dan setiap bulan adik-adik akan mendapatkan penghargaan setiap bulan award of the month. Misalnya anak yang paling menonjol di bagian apa, ini akan diumumkan setiap bulan. Nanti penghargaannya seperti apa, nantikan selanjutnya. Oke. Sekian dari pengumuman ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Nah, ada yang sedikit berbeda dengan ini. Kakak akan menjelaskan bagaimana ibadah ini akan seperti kayak ada semacam teka-teki atau sesuatu misteri. Seperti apa ya kira-kira ya? Nah, akan ada semacam teka-teki di mana jawaban dari pertanyaan ini akan ditanyakan di sesi akhir dalam setiap breakout room, oke? Tetapi gimana caranya? Nanti akan ada sekitar 7 pertanyaan. Nanti adik-adik dalam setiap pertanyaan itu nanti nggak langsung dikasih tahu jawabannya. Nanti akan ditanyain di sesi akhir jawabannya apa. Tapi dalam setiap pertanyaan kalian catat dulu ya. Akan dikasih waktu 10 detik, oke? Pertanyaan yang pertama adalah, kata kuncinya adalah, kalau aku ingin melihat sesuatu yang sangat jauh dari sana, aku memakai alat apa ya? Nah, clue-nya di sini 1 huruf depannya T. Nah, ayo kakak kasih waktu 10 detik untuk serta menjawab. Oke? Sudah Kak. Sudah tahu Kak. Iya, kalau sudah ya sudah. Tidak perlu 10 detik, oke. Ya. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya. Oke. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik dong Kak Kristi. Luar biasa. Semua sehat. Semua diberkati Tuhan. Yes. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Mau dengar firman Tuhan. Mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita.
kita siapkan pikiran kita, tubuh kita, roh kita. Kita satu dalam doa. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih untuk kasih karunia atas kami, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk perlindungan kami. Hari ini kami bersatu Tuhan, satu dalam kasih-Mu yang kudus, untuk bersekutu dengan Engkau, menjadi intim dengan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami rindu dilawat Roh Kudus. Mari Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Engkau menjamah hati kami, menjamah jiwa kami, sehingga kami disegarkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sembah, haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu, tinggikan Engkau, muliakan Engkau, haleluya, haleluya. Ku percaya ada hatiku, tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku, angkat tanganmu, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau bebas, ajaib berkata. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau bebas, ajaib berkata, berkuasa. Ajaib
ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib berkata, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Siapa yang pernah mengalami perbuatan Tuhan? Pernah ditolong, pernah dibantu, pernah disembuhkan. Wah, Tuhan kita tuh luar biasa. Apalagi kita pasti happy kalau Tuhan kita ada di rumah. Wah, gimana ya rasanya kalau Tuhan Yesus ada di rumah? Terus hati kita pasti senang ya. Wah, Tuhan, aku udah bisa kerjain matematika ini gimana Tuhan? Wah, kita belajar diberkati Tuhan. Senang ya? Yuk kita nyanyi yuk. Kita ajak Tuhan Yesus masuk dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Happy, happy, oh, say, happy, happy, oh, I will say, happy, happy, oh, say, Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. I ikut Jawa Janjitu, wala-walaya, wala-walaya, one more time, wala-walaya. I ikut Jawa Janjitu, wala-walaya, wala-walaya. Kursi be atas, kursi be atas, kursi be bunga hatiku, bunga hatiku, bunga hatiku, omaku, bunga hatiku, bunga hatiku. Adik-adik, clue nomor 2. Kalau tadi clue pertamanya sudah ya, clue nomor 2-nya apakah itu? Ingat film Dora? Biasanya Dora nemuin apa tuh? Yang dicari-cari orang atau yang dicari-cari sama bajak laut. Di situ sudah ada clue-nya, tertera ya. Nah, catat itu ya, jangan sampai salah. Diurutkan, nanti akan muncul clue berikutnya yang disampaikan juga oleh Kak Ferry. Yuk kita lanjutkan sambil kita nyanyi lagi. Di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, melayanimu Yesus bersama
Tuhan kami. Melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi bangsa. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Benar Tuhan, Engkau adalah segalanya Tuhan. Kami rindu Engkau ada di keluarga kami. Engkau tinggal di dalam rumah kami Tuhan. Engkau tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami rindu juga Tuhan. Papa, Mama, keluarga kami bersatu hati mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kami bawa keluarga kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan keluarga kami. Tuhan, ampuni keluarga kami. Tuhan, kasihi keluarga kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berbuat buat keluarga kami, Tuhan. Kami mau bersatu, kami mau jadi keluarga yang utuh, saling mengasihi, saling melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum masuk firman, break room, dibagi 2 kelas. Ada clue yang ketiga lagi. Clue-nya ini kalau kalian nggak tahu mau kemana-mana, hilang di jalan, nggak tahu tuh, aduh, in the middle of nowhere, itu artinya apa? Ayo, terus sampai buka Google Map itu misalnya, buka peta. Nah, kira-kira itu apa? Itu clue-nya, kalian catat ya sambil kalian dengarkan firman. Tapi Kak Ferry cuma ngingetin lagi, selama ibadah ini kalian boleh chat ke Kak Leni ya terkait absensi. Jadi ditulis namanya jelas ya, nama lengkap, kelasnya, tanggal lahirnya juga ya, dan nomor handphonenya. Jadi itu untuk absensi. Absensinya nanti ada reward-nya terkait kalian selalu hadir untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita siap-siap untuk dengar firman dibagi dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, see you. Oke, adik-adik, teman-teman, siapin Alkitabnya. Kakak mau share firman Tuhan ya. Di Matius pasal ke-13 ayat ke-44 sampai yang ke-46. Adik-adik siapin Alkitabnya. Karena temanya hari ini tentang harta yang berharga. Tuhan Yesus juga waktu hidup di muka bumi, Tuhan Yesus juga pernah loh, dia itu mengajarkan tentang harta yang berharga ya. Oke, kakak hari ini mau share yang diajarkan sama Tuhan Yesus ya. Matius 13 ayat yang ke-44 sampai yang ke-46 ya. Oke, ada yang bisa bantu baca enggak? Ada yang bisa bantu baca? Kakak nggak bisa lihat ini karena kakak pakai iPad. Ada yang bisa bantu baca? Yang ditunas siapa yang mau bantu baca? Saya, Kak. Oke. Thank you, Sydney. Ayat yang ke-44 sampai ke-46 ya, Sydney ya. Semua ya, nggak apa-apa ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oke, lanjut. 45. Kak Aldi, screen-nya. Yang ayat 45. Sydney nggak pakai Alkitab sendiri? Itu Alkitab saya di luar, Kak. Oh alah, Di ya wes, depan. nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini ayat 45. Oke, 45 dan 46.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Oke, thank you Sydney, thank you. Oke, teman-teman. Jadi sewaktu Tuhan Yesus hidup gitu ya, Tuhan Yesus itu sebenarnya punya beberapa misi. Yang pertama tentu misinya adalah menyelamatkan manusia ya. Lewat dia harus mati di kayu salib. Itu misi yang paling utama dari Tuhan Yesus ya, dari Allah Bapa. Misi yang kedua, Tuhan Yesus mengajar manusia di zamannya dia hidup. Terutama teman-teman, terutama orang-orang Israel atau yang disebut orang Yahudi. Ya, karena mereka inilah bangsa pilihan. Jadi Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan sorga. Ya, jadi inti pengajarannya Tuhan Yesus sewaktu dia hidup itu adalah kerajaan sorga. Jadi di kerajaan sorga itu banyak sekali teman-teman. Pernik-perniknya tuh banyak banget, ada kasih, terus ada kemurahan gitu ya. Itu pernik-perniknya, ada damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga. Makanya di doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus juga diselipkan kalimat tentang kerajaan. Ayo, ada yang ingat apa yang diajarkan sama Tuhan Yesus di doa Bapa kami yang ada kalimat kerajaannya? Bunyinya bagaimana? Ada yang ingat? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oke, siapa tadi yang jawab itu? Hebat, kakak kasih aplaus. Ya, jadi di doa Bapa kami itu Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kerajaan juga, ya. Jadi teman-teman, hari ini karena materinya tentang harta yang berharga, kita harus belajar tentang apa itu kerajaan sorga, ya. Semua pasti kepingin ke sorga kan? Ada yang nggak kepingin ke sorga? Ada di sini yang nggak kepingin ke sorga besok? Tak rasa nggak ada ya. Semua pasti yang mengikut atau percaya Yesus pasti kepingin suatu hari nanti pulang ke sorga, ya. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya Kak Aldi. Oke, ya. Kenapa kakak pakai kata di dalam bahasa aslinya? Karena di dalam bahasa Indonesia itu lebih general, kurang khusus, kurang spesifik. Jadi di bahasa Indonesia tadi di ayat 44, kakak akan ulang ya, kakak baca ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, ya, orang. Nah, setelah kakak buka literatur dalam bahasa aslinya, ternyata yang dipakai itu bukan kata yang seperti bahasa Indonesia. Karena kata orang itu ada dua macam kalau di teks bahasa aslinya Alkitab Perjanjian Baru, teman-teman. Jadi yang dipilih sama penulis itu kata ini, antropos. Antropos itu berbeda dengan orang. Orang itu bukan antropos ternyata, teman-teman. Kata orang itu yang dipakai prosopo, jadi berbeda. Antropos itu artinya ini, manusia yang berpendidikan. Oke, kakak akan ulang ya. Manusia yang berpendidikan, sebab itu dipakailah sama Tuhan Yesus kata antropos. Antropos. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dewasa gitu ya, kayak kakak dulu ini kalau kelas 12, kakak ini masuk IPS. Di IPS, kakak itu belajar mata pelajaran yang namanya antropologi. Antropologi itu belajar tentang manusia, teman-teman. Makanya hari ini Tuhan pakai kata antropos, manusia yang berpendidikan. Kenapa Tuhan Yesus harus pakai kata antropos? Karena sebagian besar orang-orang Yahudi itu pandai-pandai, pinter-pinter, teman-teman. Ya, pinter-pinter. Kalau yang ikut Bible study pasti ingat,
mereka dari kecil itu sudah diajar menghafal kitab Kejadian sampai Ulangan. Kakak ulang ya, kitab Kejadian sampai Ulangan itu mereka hafal. Bayangkan, sehebat itu orang Yahudi, teman-teman. Nanti waktu mereka naik ke pendidikan yang selanjutnya, mereka menghafal lagi kitab Yosua sampai kitab Maleakhi. Luar biasa, mereka tuh pinter-pinter. Makanya Tuhan Yesus tidak salah mengatakan bahwa yang dicari sama orang Yahudi, mereka manusia yang berpendidikan yang pinter-pinter ini, mereka itu sedang mencari yang namanya keselamatan sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus bilang tentang kerajaan sorga. Oke, yang kedua ya, kakak lanjutkan ya. Lalu dipendamnya lagi, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya. Jadi di sini ada kalimat pergilah. Ternyata teman-teman, di dalam teks bahasa aslinya itu yang dipakai bukan kata pergi menjual, tetapi pergi menukar. Maaf, kakak tadi bukan fokus di pergi, tapi di kata menjualnya. Menjual itu yang dipakai kata poleo ini. Jadi menukar itu sama dengan di Matius pasal 19 ayat yang ke-21. Ayo kita buka Matius 19 ayat 21. Kita sambil sedikit belajar Alkitab ya, teman-teman. Matius 19 ayat yang ke-21. Ini cerita yang sangat-sangat sering diceritakan di sekolah minggu ya. Oke, ini cerita tentang orang kaya yang ketemu sama Tuhan Yesus. Kalian kalau masih ingat ya. Jadi orang kaya itu masih muda, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia tanya sama Tuhan Yesus, bagaimana aku kalau mau hidup kekal? Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau mau hidup kekal, kamu harus pergi menjual segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Sebab apa? Orang kaya ini itu berkata kepada Tuhan Yesus begini, aku tuh sudah loh melakukan semua perintah yang diajarkan oleh Taurat, karena memang orang Yahudi itu mereka harus melakukan Taurat ya. Jadi mereka harus melakukan 10 perintah Allah. Masih ingat ya, 10 perintah Allah masih ingat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu loh ya, masih ingat? Jangan menyembah berhala, kuduskan hari Sabat, gitu ya. Masih ingat ya? Nah, itu 10 perintah Allah, hormati orang tuamu. Itu semua sudah dilakukan sama orang muda yang kaya ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu itu sebenarnya sudah baik, tapi belum sempurna. Kalau mau sempurna, di ayat yang ke-21 ini, teman-teman. Jika kau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Nah, di sana ada kata jualah juga ya. Ternyata yang dipakai itu sama, teman-teman. Katanya poleo. Jadi tukar segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Orang muda yang kaya ini ternyata nggak bisa. Dia pulang dengan sedih. Dia ternyata tidak bisa mengikut Tuhan Yesus dengan sempurna. Dia nggak bisa jadi orang yang sempurna, teman-teman. Ya, sebab itu teman-teman, hari ini lewat tema yang kita belajar sama-sama, kita ikut sekolah minggu sama-sama, kita sekarang belajar satu hal tentang harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga itu ternyata teman-teman adalah bukan yang kelihatan. Yang kelihatan itu apa sih Kak? Mobil, rumah, terus handphone yang bagus, terus apa lagi? Sepatu yang bagus, tas yang bagus. Ternyata bukan itu harta yang berharga, teman-teman. Harta yang berharga itu seperti yang Rasul Paulus katakan. Jadi Rasul Paulus itu dia menerjemahkannya lebih spesifik. Kita buka Roma 14 ayat yang ke-17. Ini harta yang berharga ya. Roma 14 ayat yang ke-17. Yuk kita buka yuk. Roma 14 ayat yang ke-17. Nah, ini harta yang berharga. Sebab kerajaan Allah atau tadi kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman.
Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kakak akan simpulkan dari apa yang Rasul Paulus katakan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi teman-teman, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang kelihatan, yang fisik. Jadi orang Kristen tuh jangan mikirnya begini, jadi anak Tuhan jangan mikirnya begini. Aku harus diberkati, aku harus kaya raya, aku harus punya mobil bagus, aku harus punya handphone yang baru, aku harus punya tas yang bagus, aku harus punya sepatu yang bagus. Nah, bukan itu ternyata teman-teman. Yang mau Tuhan ajarkan itu adalah sesuatu yang keluar dari hidup kita. Ya, jadi di sini yang Tuhan mau adalah yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya tadi itu apa sih? Orang kaya itu diminta sama Tuhan untuk menukar yang dia punya hari ini dengan yang Tuhan mau kasih. Ternyata orang kaya itu nggak mau. Yang Tuhan mau kasih di dalam hidup kita ini adalah damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kebaikan, kemurahan. Itulah yang Tuhan mau kasih. Bukan berarti jadi orang Kristen nggak boleh kaya, nggak boleh punya handphone bagus, nggak boleh punya tas yang bagus, nggak boleh jalan-jalan ke luar negeri. Bukan ya, teman-teman. Yang Tuhan mau adalah di dalam hidup kita ini ada sesuatu yang keluar. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Nah, ini teman-teman. Hari-hari ini orang-orang muda itu mencari yang namanya hal-hal seperti ini. Kalian lihat ya. Komputernya aja harus bagus gitu ya. PC-nya harus bagus. Kalau nggak bagus nggak mau, Kak. Aku nggak bisa main game. Game-nya nggak up to date, Kak. Jadi harus PC yang bagus. Handphoneku harus handphone yang terbaru, Kak. Kalau handphoneku nggak baru, aku nggak bisa nge-game sama teman-teman. Aku nggak bahagia, Kak. Terus lihat yang di bawah lagi ya. Ini orang yang suka nge-mall, shopaholic kalau kakak bilang ya. Kalau pergi ke mall itu sukanya minta papa mama beli ini, beli itu, harus diturutin lagi. Kalau nggak diturutin ngambek. Kalau nggak diturutin marah-marah. Ya, ini namanya sukacita atau hartanya itu dari sesuatu yang kelihatan. Terus lihat yang berikutnya, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya. Kalau mungkin seusia kalian ini chattingan di grup WA, di grup IG sampai malam, bahkan belajar aja ogah-ogahan. Nah, ini loh teman-teman. Yang menurut dunia, anak muda yang seperti ini loh yang keren. Yang seperti ini yang keren. Dan ini sulit untuk ditukar dengan yang Tuhan mau. Benar apa enggak? Jadi kalau disuruh berdoa aja 10-15 menit, aduh lama banget ya rasanya ya. Rasanya ngapain sih aku harus berdoa 10-15 menit? Ngapain sih aku ini harus belajar? Ngapain sih aku ini harus les? Mendingan aku ini nge-game, mendingan aku ini nge-mall gitu ya. Apalagi kalau masa pandemi gini ya, kakak pernah dihubungi oleh salah satu anak Bible study ya. Dia itu curhat sama kakak begini, Kak, aku ini stres, Kak. Tapi kakak jangan bilang loh ya sama mama. Enggak. Papaku ini enggak boleh loh, Kak. Aku ini minta pergi nge-mall. Enggak boleh, Kak. Karena enggak boleh nge-mall sama papanya, dia tuh stres, teman-teman. Jadi teman-teman, kebahagiaannya anak-anak muda sekarang itu cuman sampai di hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Nge-game lah, nge-mall lah, terus nongkrong lah sama teman-teman, chattingan sampai malam. Terus beli-beli barang, kalau nggak punya barang yang branded, berarti dia nggak bahagia. Bukan hal ini, teman-teman ya. Kalau kalian tidak melakukan hal ini, bukan berarti kalian nggak keren. Kalian bisa tetap keren. Bisa tetap keren. Hari ini orang-orang muda yang keren di mata Tuhan itu yang seperti slide berikut ini. Yuk Kak, slide yang berikutnya. Nah, ini yang keren di mata Tuhan. Mungkin tidak keren di mata teman-teman kalian. Ngapain sih kamu setiap hari ini kok berdoa 10 menit, kurang kerjaan apa? Ngapain sih setiap hari baca Alkitab? Emang kamu mau jadi pendeta? Emang kamu mau jadi apa sih? Kok baca Alkitabnya rajin banget? Sudahlah, jadi anak itu nggak usah terlalu sok rohani. Nah, pernah dengar nggak teman-temannya bilang kayak begitu?
Banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Kakak hari ini ada di grup SMA-nya kakak itu ada dua kubu. Kubu rohani dan kubu rohani. Yang kubu non rohani itu selalu ngomong begini, ngapain mikir surga? Hari ini mikir surga, terus hari ini beribadahnya kusyuk, nggak pernah telat ibadah, besok neraka. Mendingan aku hari ini seneng-seneng po. Aku hari ini nikmati dulu surga dunia. Besok kan belum tentu tahu juga masuk surga apa masuk neraka. Lihat ya. Orang-orang itu sudah tidak pernah berpikir kekekalan, teman-teman. Termasuk teman-teman kalian yang hari ini suka bully kalian kalau kalian ini hari ini seperti yang gambar yang hari ini kita lihat ini. Baca Alkitab, berdoa, bahkan belajar. Belajar itu adalah salah satu proses dari Tuhan. Belajarlah yang rajin. Kalian nggak boleh males-malesan. Apalagi sekolah, daring, kalian males-malesan, mama nggak lihat. Terus guru kalian nggak lihat, kalian boleh malas-malasan, nggak boleh teman-teman. Tetap lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang keluar dari dalam diri kalian, itulah yang berkenan di mata Tuhan. Makanya kakak selalu nggak bosan-bosannya kakak bilang sama anak-anak muda, kita punya teladan yang sempurna, yaitu siapa? Tuhan Yesus, itu teladan yang sempurna. Kakak pada waktu seri pengajaran tentang Yesus di teman-teman Bible Study, kakak bilang sama mereka, kalian jangan berpikir Tuhan Yesus pada waktu hidup di muka bumi, dia hidup 33 tahun setengah, ya itu langsung Tuhan. Oke, kakak lanjutkan ya. Dia langsung jadi Tuhan. Enggak, teman-teman. Firman Tuhan berkata, Filipi pasal 2, dia itu mengosongkan dirinya jadi manusia 100%. Jadi dia ini juga belajar. Dia juga kalau belajar Taurat, dia juga dibully sama teman-temannya. Dia juga pasti digodain. Dia pasti juga akan diteriakin, ngapain kamu belajar Taurat? Mending yuk main aja yuk. Mendingan yuk kita sekarang senang-senang yuk, kita cari ikan yuk. Karena pekerjaan orang-orang di zamannya Tuhan Yesus itu kalau nggak bertani ya nelayan. Kakak kalau kecil dulu kakak seneng loh. Main di belakang rumahnya kakak itu ada sungai, sampai kakak masuk ke sungai. Zaman sekarang jarang ditemukan sungai ya di komplek perumahan karena rumahnya sudah banyak. Tapi di zamannya dulu kakak kecil seneng banget main teman-teman, cari ikan, mancing, seneng banget. Kakak rasa juga Tuhan Yesus juga pasti seneng ya. Anak kecil nggak mungkin nggak seneng mainan teman-teman ya. Cuman sekarang ini mainannya lebih ke arah individu, main game. Tapi kalau di zamannya kakak dulu, kakak mainannya sama teman-teman lari-lari di jalan, main sembunyi-sembunyian, terus main boy-boyan yang susun batu dilempar pakai bola, sedang banget gobak sodor. Tapi sama juga mainan, sama teman-teman. Kadang-kala kalau mainan tuh sampai malas loh belajar, dipanggil mama pulang gitu ya, ayo Kak Arif pulang, belajar, itu malas gitu karena sudah senang teman-teman. Nah hari ini kebenaran itu mengajarkan kita bahwa sesuatu yang keren di mata manusia belum tentu keren di mata Tuhan. Tetapi kalau sesuatu yang keren di mata manusia, di mata Tuhan, pasti keren di mata manusia. Makanya Samuel waktu kecil, dia dikasih Allah dan dikasih manusia. Samuel kecil itu ya, masih ingat ceritanya Samuel. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika dia tidak mengikuti apa yang teman-temannya lakukan, firman Tuhan mencatat begini. Lukas kita buka ya. Di slide nggak ada ya. Tiba-tiba kakak ingat. Kita buka Lukas sama-sama ya. Lukas pasal kedua ayat yang ke-40. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Oke, sudah ya. Kakak baca ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada apa? Dannya. Oke, itu Tuhan Yesus, teman-teman. Oke, kakak akan bacakan lagi satu ayat. Satu ayat bahwa Tuhan Yesus itu disukai juga oleh banyak orang. Jadi Tuhan Yesus nggak hanya disukai saja sama teman-temannya, tapi dia sama Tuhan saja. Dia juga disukai oleh banyak orang, termasuk teman-temannya dia. Oke, ayatnya kakak nggak ketemu. Nanti kakak akan kasih ya. Jadi teman-teman ada yang
menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu nggak hanya disukai sama Tuhan saja, dia juga disukai sama manusia, meskipun dia melakukan sesuatu yang nggak keren di mata manusia. Makanya teman-teman, hari ini kalau kalian mengejar yang namanya kekekalan, artinya kalian mengejar yang namanya berkenan hidup di mata Tuhan, memang butuh perjuangan, teman-teman. Nggak bisa kalian hari ini tidak berjuang. Kakak juga berjuang. Makanya kakak harap kalian semua juga berjuang. Kalian jangan malu kalau dikatakan teman-teman kalian ini anak yang sok rohani lah. Kalian ini anak yang nggak setia kawan lah. Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa. Belajarlah untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Untuk hal-hal yang seperti itu tidak membuat kita ini nggak bahagia. Yang membuat kita bahagia adalah kita ini melakukan yang Tuhan lakukan. Makanya sebelum kakak tutup firman Tuhan siang hari ini, kakak punya satu quote yang bagus. Kakak akan ucapkan ini pelan-pelan ya, kalian ingat ya. Menjadi anak Tuhan itu bukan tuduh. Tuduh itu melakukan sesuatu. Kakak ulang ya, menjadi anak Tuhan itu bukan tuduh, tetapi to be. Kenapa to be? Karena kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Kita punya teladan yang sempurna, teman-teman. Yang dimana kepercayaan lain itu tidak punya teladan yang sempurna. Hari ini kita punya teladan yang sempurna. Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang sama orang-orang pada waktu itu di Matius 5 ayat 48. Dia bilang begini, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kakak dulu, kalau ketemu teman-temannya kakak, itu mereka selalu bilang begini, agama manapun itu sama, semua cuman diajar berbuat baik. Tetapi bersyukurlah kalian jadi orang Kristen, teman-teman. Orang Kristen itu tidak cukup sampai berbuat baik, tapi harus sempurna. Kalau mau sempurna adalah tukar milikmu. Kamu hari ini suka main game, yuk ditukar dengan belajar. Hari ini kamu suka nge-mall. Hari ini kamu sukanya misalkan chattingan sampai malam. Yuk ditukar saat teduh. Nah, pertukaran inilah yang membuat hidup kalian menjadi to be, menjadi seperti Kristus, teman-teman. Sebelum kakak tutup, kakak kalau di murid-murid Bible Study, kakak tidak pernah lupa ngomong begini. Setiap hari, yuk belajar ya. Kakak juga lagi belajar ini, teman-teman. Saat teduh 10-15 menit setiap hari. Setiap hari. Entah kalian mau saat teduh 10-15 menit itu berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, terserah kalian. Kak, kalau berdoa 10 menit itu aku ngomong apa, Kak? Oh ya enggak tahu. Kamu mau ngomong apa? Seperti kamu ngomong sama temenmu waktu chattingan itu aja sama Tuhan, enggak apa-apa. Misalkan begini, Tuhan, aku hari ini jengkel loh Tuhan. Mama ini ngomel aja Tuhan. Aku ini loh sudah ikut bantu mama bersihin rumah. Sudah jaga adik. Tapi mama ini kok enggak mau ngerti ya Tuhan, ngomel aja. Nah itu kamu cerita sama Tuhan. Lihat enggak kerasa nanti bisa 10 menit. Yang dinamakan berdoa itu bukan cuma begini teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Sebentar lagi aku mau tidur. Tuhan lindungi. Tuhan jaga. Itu doa yang sudah disetting teman-teman. Belajar berdoa itu ngomong sama Tuhan. Seperti kalian ngomong sama teman, sama papa mama. Itulah juga berdoa. Ya. Kalau mau nyanyi, nyanyi teman-teman. Pujilah Tuhan. Nanti bisa 10-15 menit. Kakak hari-hari ini juga belajar setiap hari kakak berdoa 30 menit. Awalnya berat banget. Kakak itu kalau berdoa itu enggak bisa lama-lama teman-teman. Tapi kalau baca Alkitab kakak suka. Waktu kakak berdoa 10-15 menit itu kakak bingung. Mau ngomong apa ya ini ya? Nah kakak belajar teman-teman. Kakak diem. Kakak belajar diem 10-15 menit. Nanti tiba-tiba kakak bisa ngomong sendiri sama Tuhan. Dan tidak terasa waktunya bisa lebih dari 30 menit. Ayo teman-teman. Kita belajar menukar sesuatu yang kita senangi hari ini. Kebahagiaan kita nggak boleh ada di barang-barang dan ada di situasi yang jasmani tadi yang kelihatan. Bukan makanan dan minuman, tetapi kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, oke? Yuk kita sama-sama belajar melakukan dan Allah Roh Kudus pasti memberi kekuatan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you. Yuk kita berdoa firman dulu ya. Kita berdoa firman dulu yuk teman-teman. Yuk kita berdoa firman dulu. Yuk pejamkan mata. Handphonenya ditaruh semua. Yuk kita mau bikin komitmen sama Tuhan. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kalian dan kakak. Supaya kita hari ini mempersiapkan untuk harta yang kekal. Harta di sorga, teman-teman. Karena kalau tadi firman Tuhan berkata, orang itu memendam lagi dan dia menjual segala miliknya. Dia menukar segala miliknya untuk membeli ladang itu, teman-teman. Jadi hari ini kita sama-sama mau berjanji sama Tuhan. Berjanji untuk sekarang ini kita sama-sama mau jadi keren di mata Tuhan ya. Kita mau jadi keren di mata Tuhan. Nggak apa-apa. Teman-teman nggak suka, nggak apa-apa. Kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan teman-teman yang lain yang lebih baik. Teman-teman yang lain yang membawa kita semua kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu hari ini Bapa, kami mengerti bahwa untuk menemukan kerajaan surga Tuhan, untuk sesuatu yang kekal itu Tuhan, kami harus mengerjakannya mulai hari ini Tuhan. Kami berjanji Tuhan, untuk kesenangan kami bukan pada barang-barang yang hari ini kami punya, tetapi kesenangan kami adalah yang berasal dari Roh Kudus yang keluar dari hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau keren di mata-Mu Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang taat seperti Tuhan Yesus. Kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang memperlihatkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami dan Engkau Allah yang memampukan setiap kami untuk kami mengerjakan semua firman-Mu sehingga menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Aldi, games ya? Clue-nya Kak, Karif Iya, Kak. clue. Oh, clue langsung. Ya, oke. Clue-nya. Oke, clue yang keempat. GPS zaman dahulu, tapi bukan peta. GPS zaman dulu, tapi bukan peta. Oke, clue yang kelima. Langsung kelima ya kalian nih? Iya, Kak. Iya. Benar ya. Langsung kelima. Oke, langsung yang kelima. Kaldi. Yang dibawa anak minggu. Bawa apa anak? Bawa snack, Kak. Bawa apa ya kalau sekolah minggu? Bawa uang persembahan, Kak. Oke. Sambil kalian berpikir apa saja jawaban dari clue 1 sampai dengan kelima, dan kemudian nanti Kak Leni akan melanjutkan untuk memberi pertanyaan clue ke-6 dan juga ke-7. Mari kita main games dulu ya. Game kali ini, siang ini adalah tembak kata. Oke, saya. Nanti jadi untuk Kak Leni ingatkan untuk clue-clue tadi, kalian nanti harus tulis di chat yang ada di Zoom ini. Ya, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai nomor 7. Nanti 1 anak tercepat dan jawabannya betul semua akan dapat hadiah. Wis, deg-degan ya. Nah, supaya nggak deg-degan kita main games dulu ya. Tembak kata.
Jadi yang main game nggak cuma muridnya, tapi juga gurunya. Karena kenapa? Contohnya kayak gini ya. Misalnya Kak Leni akan menggunakan kata meja. Meja itu belakangnya huruf apa adik-adik? A kan? Nah, jadi adik-adik harus mencari kata benda apapun ya, kecuali nama orang. Nama merek. Pokoknya bukan nama. Yang penting adalah kata benda, kemudian kamu tunjuk siapa yang harus menjawab. Contohnya kayak gini. Meja. Kak Arif. Kak Arif harus nebak. Kata benda apa yang depannya A, kemudian nembak siapa? Coba Kak Arif. Kak Arif bilang, meja, Kak Arif. A ya, A itu Kalau kelamaan langsung langsung apa mati, ya? boleh ikut main lagi. A itu apa A itu ya? 3 detik saja. Oh, 3 detik saja. Oh ya, tapi paham. Oke. Adik-adik boleh istilahnya itu eliminasi kakak-kakaknya juga supaya kakak-kakaknya kalah semua boleh. Atau dikembalikan kakak lain boleh. Boleh. Habis itu nggak ada yang ngasih pertanyaan. Oke, siap-siap adik-adik ya. Tolong videonya dinyalain adik-adik, nanti gak cetak tembak nanti. Ayo. Nanti apa chatnya itu ke siapa ya? Langsung ke everyone aja, nggak apa-apa. Nggak ada Kak. Adanya Nggak ada. Semuanya di-unmute. Semuanya di-unmute. Nanti kalau kalian bilang tembak, misalnya Nicole. Nah, Nicole yang boleh mute langsung. Oke? Ya, maksudnya boleh unmute. Siap-siap? Are you ready? Salib Selena. Lima, 4, 3, 2, 1. Selena nggak bisa jawab? Yang diambil kata belakangnya ya. Oke, kita masih pemanasan, masih bingung. Jadi kalau kalian ini bilang salib, adik-adik cari kata depan yang depannya B. Misalnya badut, gitu boleh. Mengerti? Tapi harus cepat ya, nggak boleh lama-lama. Langsung didis. Oke, siap. Ulangi lagi. Mute. Topeng. Sydney. Gadget. Tunjuk nama. Gadget. Ya, tunjuk nama siapa yang kamu tembak. Ya. 2. Siapa? Tali. Yuki. Siapa? Tali. Yuki. Kak. Tali. Yang keras. Halo. Ya. Halo, siapa? Halo ya. Yuki jawab Tali. tali sih tadi. Hah? Ntar tak chat aja. Oke. Sebentar, kita pemanasan dulu ya. Kak Leni akan berikan kepada guru-gurunya dulu deh. Oke, topeng, Kak Arif. Gambar, Tunjuk guru dulu, Kak. gambar, bugem. Aku Topeng, ke bugem. gambar kan. Aku R. Kak Aldi. Gambar ya tadi ya. 3, 2, Ruang bukan benda ya? 1. Yes, Kak Aldi, eliminasi. Silakan Kak Arif, silakan mulai sebutkan satu kata. Kak Leni lagi. Oke. Pagar. Kak Christine. Apa? Pagar. Ranjang. Kak Arif. G lagi ya.
Garuda. Muridnya Kak. Sekarang muridnya Kak. Bradley. 5, 4, 3. Garuda. Aku. Frit belum ditembak, nggak boleh jawab. Bradley. Apel. Bradley. Tembak siapa, Brad? Frit. Frit, cepat, Frit. Apel. Garpu. Depannya apel, belakangnya apel kan L. Berarti harus cari L. Oke, yang Frit eliminasi. Sekarang kembali ke Kak Leni. Siap-siap adik-adik. Kata berikutnya yaitu tabut kunci T. Yuki. Tali, Kak. Tali. Tunjuk siapa Yuki? Cepat. Tunjuk Michelle. Michelle silakan. Ikan. Michelle tunjuk siapa? Cepat tembak siapa? Sydney. Nasi. Sydney tembak siapa? Cepat. Kak Ciselena. Hah? Iya, Ciselena. Selena, cepat. Nasi I. Iguana. Ayo Selena tembak siapa? Kak Aldi. Kak Aldi. Kak Aldi cepat. Tadi huruf apa tadi? Gak kedengeran. 2, 1. Bukan. Kak Aldi eliminasi. Tereliminasi 2 kali. Adik-adik, untuk Frit sama Kak Aldi gak boleh main ya. Kita sisakan yang ini, yang lain. Yang masih bertahan. Kata berikutnya yaitu salib. Shalom. Boneka. Siapa Shalom cepat tembak nama? Yuki. Yuki lagi. Amplop. Yuki cepat tembak nama. Noel. Noel depannya P. Bola. 3. Hah? Bola. Salah. Amplop depannya P kok bola. Dieliminasi. Noel nggak boleh jawab lagi. Sekarang kata dari Kak Leni yaitu buku. Joseph. Ular. Carson. Ayo. 3, 2, 1. Carson eliminasi. Oh, kasihan ya, Ciselin nggak dengar apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kata berikutnya. Kursi. Tivena. Tiga. 2. Tivena, are you there? 1. Oke, Tivena tidak menjawab. Oke, kata berikutnya. Tangga. Fani. Ayunan. Ayo Fani, tembak siapa tuh Fani? Cepetan. Michelle. Michelle lagi. Nasi. Wah, nasi sudah disebutkan ya. Oke, kali ini diampuni. Kata yang sudah disebutkan nggak boleh diulang lagi ya. Nanas, oke. Tembak siapa, Michelle? Selena. Apa? Kak Selena. Kak Selena. Tapi ini Kak Leni. Semangka. Ayo. Siapa? Semangka. Ayo Selena, nembak siapa? Tunjuk yang belum jawab. Christopher. Ayam. Ayo Christopher, tembak siapa? Nicole. Madu. 3. Hah? Madu.
Ayo Nicole tembak siapa? Jocelyn. Jocelyn nggak dengar katanya. Yang lain Nicole. Siapa yang belum, Kak? Sembarang wes. Kamu mau nembak siapa? Kecuali Free sama Kak Aldi nggak boleh, sudah eliminasi. Sama Tivena. Hah? Joshua. Joshua. 3, 2, 1. Nah, wes, eliminasi wes ya. Oke, terakhir ya, karena waktunya sudah terlalu lama. Yaitu kipas Delicia. Sarung tangan. Apa? Sarung tangan. Sarung aja, nggak usah banyak-banyak. Sarung. Nembak siapa Delicia? Sydney. Siapa? Sydney. Oh, Sydney. Ayo sarung Sydney. 3, 2, Arif. 1. Hah? Apa tadi katanya? Hah? Apa, Kak? Katanya apa? Game. Game? Oke, nembak siapa Sydney? Arif tadi. Arif. Kak Arif. 3, Elo. 2. Elo. Shalom. Oke, Shalom. sekarang kerucutkan lagi, nggak boleh pakai bahasa Inggris. Ya. Nembak siapa Kak Arif? Shalom. Shalom, Elo, Kucing. shalom. Apa? Kucing. Ayo nembak siapa? Cepat. Sydney. Ayo Sydney lagi. 3, 2, 1. Eliminasi ya, karena cepatan Kak Leni. Oke, berarti yang bertahan adalah pemenangnya. Tepuk tangan. Tapi itu belum selesai. Belum keringetan itu. Ya, kalian ini sih pengennya kita main terus ya, supaya nanti lama-lama sedikit. Tapi karena waktunya sudah mau habis, jadi kalian akan memberikan clue ke-6. Ayo siap-siap kalian tulis di dalam ini di Zoom chat. Siapakah pemenangnya? Kak Vin, siapa ini? Kak Arif, Kak Christine, tolong di Zoom chat ya. Siapa yang tercepat dan terbetul? Oke, silakan di-share Kak Aldi. Clue ke-6 yaitu kita di rumah tinggal sebagai apa? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, itu sebagai apa? Jangan dijawab. Kalian tuh jawabnya harus utuh. Kalau satu-satu gagal. Jawabnya itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Kalau komplit dan tercepat dan terbetul itu pemenangnya. Aime, Michelle, jawabnya itu langsung, nggak boleh satu-satu. Kak. Langsung 7. Kak. Apa tuan? Di chatku kok nggak bisa everyone ya Kak? Nggak bisa apa? Nggak bisa everyone katanya. Spasi, pakai spasi. Kalau enggak, kok nggak usah di enter, di koma-koma aja. Nomor 1, 2, 3, segitu aja. Nanti kakaknya mengerti. Oke. Pertanyaan terakhir. Kak Arif, Kak Christine, siap-siap ya. Tolong dicek ya, Kak Aldi juga ya. Siapakah raja, segala raja? Oke, kakak, kalian ditunggu. Cepat, siapakah yang tercepat? Masih belum? Masih nulisnya masih teropong. Ini apa teropong? Ya, harus komplit 7-7-nya clue yang tadi
Dari awal ibadah sampai Kak Leni harus komplit dan betul. Siapa ini? 1, 2, 3, 4. Aduh, salah spelling, Yuki. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, tuh Selena kurang 1, Selena. Ayo, masih ada kesempatan. Siapakah pemenangnya? Nggak boleh disambung begitu. Harus 1 chat. Ayo, kalian ini hitung sampai 20 detik ya. Siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pemenangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adalah Bradley. Yuki, kamu kurang Tuhan Yesus, Yuki. Kamu cuma nulis Tuhan. Sayang sekali, padahal kamu paling tercepat ini. Oke. Bradley, nanti kalian akan menghubungi kamu ya. Oke. Ini saya yang nutup juga ya, Kak Aldi ya? Oh enggak, ini ada itu Kak. Apa tuh kan ini kan jawabannya sudah dapat semua. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini bonus aja nggak apa-apa. Apa ini? Saya bacain. Iya, nggak apa. Oke, kata kuncinya huruf pertama dan ketiga ayat ini merupakan huruf kedua dari jawaban clue ke-6. Waduh, susah ya. Makanya ini bonus, Kak. Mikir nih, kalau lapar lagi. Aduh. Tapi dicoba ya. Huruf keempat dan ke-6 merupakan huruf ke-6 dari jawaban clue keempat. Aduh, Kak. Rucuk, Kak. Pasal kedua, ayat keberapa? Jawaban clue pertama itu berapa? Hayo, berapa huruf? Hayo. Langsung gemeter semua ya. Ini muka Siti kesel nih. Ini gemeternya kedinginan apa? Susah nih jawabnya. Efesus 2 ayat 7, betul Kak Aldi? Ayat 7? Yes. Ada yang jawab lagi. Efesus 2 ayat 8. Ayo, ya sudahlah karena ini susah ya. Ya sudah, kita ini aja ya. Jawabannya adalah yang tadi jawab Efesus 2 ayat 7 siapa tadi? Yuki, kenapa kamu jawabnya dikit lagi bener padahal jawabannya adalah 2 ayat 8. Oh, ternyata Bradley sama Selena betul, Kak. Oh iya, ternyata Bradley dan Selena betul. Wah, hebat ya. Iya, Bradley juga. Wah, berarti. Ya. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah setia untuk ikut Zoom ya. Tunas, jadi jangan lupa ya mulai bulan Februari, Zoom kita akan tiap hari. Ya. Setiap minggu. Tiap minggu, jam 11 tetap. Jadi kita akan berikan reward buat adik-adik yang rajin dan yang tadi ya Kakak apa, jadi sudah dengarkan dari Kak Aldi penjelasannya. Tapi kalian ini berharap bahwa adik-adik ikut Zoom bukan karena hadiah melulu ya, tapi karena benar-benar rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kami masih bisa Tuhan diberikan kesempatan untuk kami bersekutu melalui ibadah Zoom Tunas dan juga Tunas Remaja ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu diisi Tuhan dengan firman Tuhan. Kami selalu bisa memberikan yang terbaik Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami bisa berkumpul dengan teman-teman, kami bisa bertemu dengan kakak-kakak Tuhan di tempat ini, sehingga Tuhan kami selalu Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami tetap mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, hati kami tertujuannya kepada Engkau Tuhan. Tuhan jagai kami Tuhan selama kami berada di rumah Tuhan, jauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang buruk, jauhkan Tuhan sehingga kami selalu mendengar Tuhan apa nasihat-nasihat dari kakak-kakak sekolah minggu, dari apa kata firman Tuhan, bahwa kami mau melekat Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, pekerjaan mama papa kami, sehingga kami tetap Tuhan berada
di dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami kembali bertemu lagi minggu depan, sehingga kami dapat bersekutu kembali. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.